Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan mengalami rebound yang cukup signifikan di menit-menit terakhir jelang penutupan di sesi kedua, di mana indeks harga saham gabungan menguat di atas 1%, tepatnya di 1,27%, dan ditutup di level 8.859,191. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di awal pekan rebound signifikan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Teheritya Wicaksana yang merupakan Head of Retail Research MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Didit. Selamat sore, apa kabar Pak? Halo, selamat sore Mas David. Kabar baik Mas. Ya, terima kasih Pak Didit sudah meluangkan waktu di ITX Channel. Di perdagangan awal pekan, Pak, indeks harga saham gabungan hari ini mengalami rebound signifikan. Ada beberapa catatan, level psikologis 8.800 sudah berhasil ditembus, bahkan hari ini intraday untuk sementara, dan penutupan di sesi pertama pada siang tadi mencatatkan level tertinggi di sepanjang masa. Di tengah beberapa perkembangan dari sentimen global, Pak, terkait juga dengan serangan dan penangkapan dari Presiden Venezuela, indeks harga saham gabungan masih bergerak tangguh hari ini. Analisis Anda? Oke, baik. Kalau kita lihat memang secara teknikal pergerakan IHSG ini masih cenderung uptrend ya, dan dalam beberapa hari belakangan ini sebelum libur akhir tahun gitu ya, sebelum libur Natal dan akhir tahun, dapat kita perhatikan masih didominasi dengan munculnya volume pembelian dan cenderung meningkat di perdagangan tanggal 2 Januari dan pada perdagangan hari ini. Dari sisi indikator lain juga cukup menarik, di mana MACD ini sudah menunjukkan adanya tanda penguatan, di mana sinyalnya sudah mulai menyempit dan peluang terjadinya golden cross, dan juga dari sisi histogramnya ini sudah menunjukkan adanya pertanda mulai ke area positifnya. Dapat diperhatikan juga untuk dari sisi stokastiknya, di mana stokastik ini juga masih berpeluang untuk menguat di area overbought-nya. Kami melihat memang untuk peluang penguatan IHSG ini nampaknya masih berlanjut, di mana untuk penguatan selanjutnya kami berikan area terdekatnya di 8.852 sampai ke 8.905. Dan kalau kita cermati, memang beberapa sentimen sempat mewarnai dari pergerakan IHSG sendiri, di mana kita ketahui bersama bahwa di akhir pekan kemarin ini terjadi adanya memanasnya kembali kondisi geopolitik antara Amerika Serikat dengan Venezuela. Namun hal tersebut nampaknya akan menjadi sentimen sementara, di mana kalau kita lihat bursa global dan bursa Indonesia pada khususnya seperti itu. Dan kalau kita lihat ini masih bergerak menguat ya, dibandingkan dengan adanya kejadian dari geopolitik Amerika Serikat dan Venezuela. Seperti itu, Mas. Pak Didit, di tengah laju indeks harga saham gabungan yang masih terus berlanjut sejak perdagangan awal tahun di 2026, apakah ini masih dalam range potensi peluang terjadinya January effect, Pak Didit? Ya, kalau kita melihat memang Januari effect ini merupakan suatu kondisi yang terjadi secara historical beberapa kali gitu ya. Memang tidak dapat dipastikan itu terjadi selama bulan Januari terus-menerus. Namun kalau kita melihat dari sisi pergerakan IHSG, di mana selama 2 hari belakangan ini, 2 Januari dan hari ini tanggal 5 Januari, kita melihat penguatannya juga masih relatif kuat. Meskipun terkoreksi nampaknya akan cenderung kecil gitu ya, ataupun misalnya pullback pun ini juga cenderung pendek dan akan berpeluang menguat kembali. Untuk kondisi dari Januari effect sendiri ini dapat dicermati ke depannya seperti apa, karena kalau kita lihat dari data makroekonomi Indonesia sendiri ini kecenderungannya beberapa rilis data ekonomi yang cukup sensitif dengan kebijakan The Fed selanjutnya. Kalau kita lihat untuk pergerakan arah IHSG selanjutnya ya, terdekatnya kami memperkirakan area 8.850, 8.870 ini dapat dicapai oleh pergerakan IHSG ke depannya, dan kami melihat area 8.905 ini menjadi target penguatan berikutnya dari pergerakan IHSG, meskipun memang tidak menutup kemungkinan rentang area koreksi terdekat yang dapat kami perkirakan ini berada di area 8.800 sampai 8.700
dan koreksi ini cukup wajar mengingat pergerakan ISG juga baru break dari area resistennya dan membentuk ATH baru seperti itu. Pak Didit, di tengah memanasnya geopolitik antara Amerika Serikat dan Venezuela, Pak, terdampak kepada komoditas minyak mentah Venezuela, termasuk merupakan salah satu mempunyai cadangan yang paling besar di dunia untuk cadangan minyak mentah ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan pergerakan harga komoditas hari ini, tampaknya tidak terlalu signifikan. Updatean terbaru tadi justru harga minyak mentah mengalami pelemahan. Bagaimana Anda melihat? Apakah memang tidak cukup sensitif atau para investor memaklumi terkait dengan posisi perkembangan politik Amerika dan Venezuela ini? Oke, kalau kita memang cermati serangan dari Amerika Serikat sendiri ke Venezuela kemarin memang cukup mengejutkan ya di akhir pekan kemarin. Dan betul sekali kalau kita cermati juga Venezuela ini merupakan salah satu produsen cadangan minyak terbesar di dunia seperti itu. Dan kalau kita lihat kenapa harga minyak mentahnya juga tidak berpengaruh banyak atau malah justru cenderung melemah tipis seperti itu, dan dapat kita cermati di sini bahwa memang produksi Venezuela terhadap harga komoditas global seperti itu ini hanya cenderungannya kurang dari 1% ya dari sisi produksi globalnya. Dan juga kita lihat juga bahwa serangan Amerika Serikat ke Venezuela kemarin memang tidak begitu untuk merusak dari sisi infrastruktur produksi minyaknya, sehingga harga minyak masih relatif stabil ataupun cenderung melemah. Dan dapat kita ketahui bersama ini memang menjadi salah satu kekhawatiran dari para investor dengan adanya serangan Amerika Serikat ke Venezuela. Ditakutkan ya atau dikhawatirkannya nanti akan terjadi adanya lonjakan harga minyak. Namun begitu kenyataan yang terjadi ini belum terdampak begitu signifikan. Baik. Karena dari sisi fasilitasnya juga tidak begitu rusak dari serangan Amerika Serikat seperti itu. Baik, langsung saja kita ke Medco, Pak. Penguatan terbatas di 2,41%, intraday tadi sempat ke 16.30, jelang penutupan di 14.85. Analisis dan rekomendasinya untuk Medco. Oke, untuk pergerakan Medco sendiri memang saat ini tekanan jualnya cukup besar ya. Memang masih menguat sebesar 2,41%. Namun demikian kita perhatikan dari titik tertinggi di 16.30, saat ini berada di area 14.85. MACD memang masih menunjukkan adanya tanda penguatan, namun dapat diperhatikan dari sisi stokastik sudah mulai menukik ke area netral, nampaknya akan rawan terkoreksi terlebih dahulu. Sebenarnya untuk Medco dari sisi teknikalnya sendiri ini sudah mengenai dari target terdekat kami, yakni di area 15.40 sampai 15.95. Jadi nanti dapat dicermati area koreksi dari pergerakan Medco dengan support yang dapat kami perkirakan ini berada di levelnya 14.45 karena tadi menimbulkan adanya gap. Break dari 14.45 maka waspadai area koreksi berikutnya berada di area 13.90 sampai 1.400 untuk Medco sendiri. Area resisten terdekat 15.20, break dari 15.20 akan menguji kembali 15.40, 15.75 seperti itu. Baik, kita beralih ke saham minyak mentah lainnya, Pak. Energi hari ini menguat di 3,66% dan sudah berada di atas level 1.700-an. Oke, kalau kita lihat pergerakan energi ini masih cenderung uptrend ya, masih mampu berada di atas EMA 20-nya. Dominasi volume pembeliannya pun masih cukup besar. Meskipun kalau kita lihat volumenya dari tanggal 30 Desember lalu ini relatif mengecil sampai hari ini. MACD-nya masih berpeluang menguat di area positifnya meski belum membentuk adanya higher high baru dari sisi histogram. Perhatikan stokastik yang sudah berada di area overbought dan nampaknya sudah mulai menyempit. Waspadai akan adanya tanda koreksi. Jadi untuk energi dapat kami perkirakan ini dapat buy on weakness terlebih dahulu. Nanti area buy on weakness-nya 15.50, 16.30, stop loss-nya di area 1.500. Selama masih mampu berada di atas area stop loss, maka kami perkirakan energi berpeluang untuk menguat ke area 1.800 sampai 1.900 seperti itu. Baik, Pak Didit, sebelum kita jeda, Pak, singkat saja dampak dari perkembangan geopolitik Amerika Serikat dan Venezuela terhadap komoditas emas. Singkat saja, Pak. Oke, kalau kita lihat memang kekhawatiran investor selama adanya geopolitik yang memanas seperti waktu di Timur Tengah, kemudian Thailand dan saat ini AS Venezuela, ini akan meningkatkan kekhawatiran bagi para investor sehingga investasinya akan berpindah dari investasi high risk ke investasi yang cenderung minimal
sinyal resikonya seperti emas, di mana hal ini juga akan meningkatkan harga emas ke depannya. Jadi memang hal ini cukup wajar karena kalau kita lihat kekhawatirannya cukup meningkat, dikhawatirkan juga ini akan menyebar secara global. Namun demikian nanti dapat kita lihat ke depannya seperti apa, penanggulangan dari Amerika Serikat dan Venezuela seperti apa. Seperti itu Mas David. Baik, analisis dari harga saham gabungan dan juga beberapa sektor yang terdampak di tengah perkembangan geopolitik di dunia internasional, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Akan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan mengalami rebound yang cukup signifikan di menit-menit terakhir jelang penutupan di sesi kedua, di mana indeks harga saham gabungan menguat di atas 1%, tepatnya di 1,27%, dan ditutup di level 8.859.191, di mana level ini merupakan level intraday tertinggi di sepanjang hari ini dan tampaknya juga merupakan level intraday tertinggi di sepanjang masa dan sekaligus level penutupan tertinggi di sepanjang masa, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi MNC 36 menguat di 1,36% di 349.936. Jakarta Islamic Index menguat di 1,92% di 596.782, dan LQ45 menguat di 0,91%. Grafis selanjutnya kita akan coba lihat, pemirsa, beberapa rotasi dari pergerakan sektoral. Grafis selanjutnya ada barang baku memimpin penguatan di 2,62%, energi menguat di 2,31%, transportasi dan logistik tergeser menguat di 0,202% setelah memimpin pergerakan sektoral di sesi pertama pada siang tadi. Teknologi melemah tipis di 0,07%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa. Dari saham Grup Bakri ada Bumi menguat ke 464, transaksi 5,9 triliun rupiah. BRMS juga menguat, transaksi di 1,21 triliun rupiah. Mina menguat di 510 dan Antam juga menguat ke 3.390. Dan grafis selanjutnya, saham-saham hari ini yang menjadi pemberat ada CBDK, hari ini koreksi dalam 7875, RMKI juga melemah di 5850. Cuan hari ini tidak cuan, tertekan di 2240. Pani hari ini juga mengalami koreksi cukup dalam di Rp12.250 per sahamnya. Updatean pergerakan harga saham gabungan di penutupan perdagangan hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi.